selamat siang Bapak Ibu semua. Senang sekali ya kita bisa bertemu kembali di pertemuan hari yang ke-7 ya, hari ini ya. Dan sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, saya minta kesediaan Ibu Masani ya. Ibu Masani boleh memimpin kita sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini. Silakan Bu Masani. Terima kasih Bu Del. Nah, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita membaca doa. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih, selesai. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan sama Bu Adel. Iya, terima kasih Bu Masani. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya, supaya tidak tegang, supaya semuanya tetap santai dan bersemangat, kita akan bermain ya. Nanti langsung dipimpin oleh Ibu Tri ya. Ibu Tri akan memimpin kita untuk ice breaking. Silakan Ibu Tri. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Adel telah memberi kesempatan. Ibu Masani mungkin mikrofonnya bisa dikasih mati mungkin. Oh, aku lupa. Oke, sebelum kita sampai ke topik pembahasan kita akan melakukan relax terlebih dahulu. Nah, ini untuk pertama ini topiknya adalah clue-nya berpikir sebelum menjawab. Oke, berpikir sebelum menjawab. Nah, di sini Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu itu untuk menjawab apa yang ada di belakang saya, untuk menebak apa yang ada di belakang saya. Silakan. Dan aturan yang pertama adalah ibaratnya saya ini memegang sebuah bola. Nah, lalu bola ini akan saya lemparkan kepada yang akan saya tunjuk. Nah, yang saya tunjuk menangkap dan menjawab apa yang ada di belakang saya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa diikuti? Oke, baik. Ini adalah sebuah bola. Oke, saya lempar pertanyaan ini, Ibu Rifki, apa yang ada di belakang saya? Silakan Ibu Rifki, tangkap bola dari saya. Oke, yang saya lihat di belakang Ibu Tri ada kertas warna putih. Terus mungkin itu ada digambar ya. Digambar lalu ditempelkan di dinding kah atau mading? Saya kurang tahu kalau di belakang itu dinding atau mading. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Rifki, tapi jawabannya salah. Nah, saya akan melemparkan lagi kepada Ibu Mazani. Silakan ditangkap Ibu Mazani. Kayaknya sih saya lihat itu tembok berwarna merah-merah pink ya, agak pink. Terus di atasnya itu kayak jendela masih. Itu aja Bu. Putri, terima kasih. Ya, masih salah. Oke, pertanyaan berikutnya saya lempar kepada Ibu Yari. Silakan Ibu Yari tangkap bolanya. Oke, terima kasih Putri. Kalau saya apa ya yang ada di belakangnya Ibu Tri ya, itu pertanyaannya ya. Oke, kalau saya apa ya, itu jawabannya. Ini itu terima kasih Bu. Benar. Kan clue-nya tadi berpikir sebelum menjawab toh. Nah, oke Bu Yari sudah benar. Tepuk tangan untuk Ibu Yari. Oke, sampai sini dulu ice breaking kita. Saya akan lanjutkan kepada Ibu Adel. Waktu dan tempat saya berikan Ibu. Oke, terima kasih Bu Tri, luar biasa ya ice breakingnya ya. Jadi
kita harus benar-benar nangkap gitu ya. Maksudnya clue-nya berpikir sebelum menjawab ya. Kira-kira Bapak Ibu dari ice breaking ini maknanya apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari ice breaking ini? Ada yang bisa menjawab? Palanugut kah? Kira-kira makna apa yang bisa diambil dari permainan ini? Palanugut? Sepertinya jaringan ya di tempat Palanugut. Bu Santi deh. Bu Santi. Oh, Ibu Santi punya gambar freeze ya. Ibu Masani aja. Ibu Masani kira-kira maknanya apa dari permainan yang tadi? Silakan Ibu. Mungkin ya ini kira-kira aja juga. Iya. Itu sebelum mengerjakan sesuatu itu harus berpikir dulu apakah itu baik atau buruk begitu. Mungkin Oke. Kasih. Oke. Terima kasih ya. Iya, oke. Kira-kira seperti itu maknanya ya. Ya kita anak-anak juga kan pasti kita kalau kasih tahu mereka begitu kan mereka harus nangkap dulu sesuatu apa yang kita sampaikan, penjelasannya harus jelas dulu sebelum mereka kerja begitu. Kita pun demikian. Oke, Bapak Ibu. Hari ini kita akan masuk ke sesi yang berikut yaitu tentang asesmen ya. Saya akan share screen untuk kita lihat bersama ya. Oke, saya berharap kita bisa sambil berdiskusi Bapak Ibu ya. Oke. Iya. Bapak Ibu, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya-tanya dulu lah ya. Ketika Bapak Ibu mendengarkan kata asesmen diagnostik, apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Mari silakan. Mari Bapak Ibu. Boleh diaktifkan mikrofonnya ya, supaya lebih seru begitu, tidak mengantuk. Putri. Mari Putri, ketika Putri mendengarkan asesmen diagnostik, apa yang Putri pikirkan? Apa yang terlintas dalam pikirannya Putri? Ya. Asesmen itu penilaian, evaluasi begitu Kak Ibu? Oke, Bu Sri bilang penilaian, betul. Oke, Bu Tri katakan asesmen itu penilaian. Oke, kalau Bapak Ibu dengar kata diagnostik, pasti semua kalau ke dokter itu kan dengar apa ya, mendiagnosa. Nah, kira-kira kalau asesmen diagnostik itu, kira-kira ada yang punya pendapat tentang ini? Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika melihat dan membaca dua kata ini ya, asesmen diagnostik. Mari, ada yang mau kasih tanggapan? Ibu Lifki deh. Ibu Lifki. Mikrofonnya belum di-unmute. Iya. Ya. Oke, kalau menurut saya asesmen diagnostik ini mungkin penilaian kemampuan buat mendidik untuk pencapaian yang kita harapkan dari pembelajaran yang kita sampaikan. Oh, oke. Iya, oke. Terima kasih ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini agenda sesinya adalah kita akan belajar tentang tujuan asesmen diagnostik. Ya, di dalamnya di situ ada asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, apa itu asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif? Mari kita lihat sama-sama ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, secara umum kalau asesmen diagnostik itu ya bicara tentang asesmen itu kan penilaian ya. Jadi kalau asesmen diagnostik itu bertujuan untuk kita mendiagnosis ya kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita harus tahu dulu kondisi awal siswa itu kayak bagaimana, kemampuan dasarnya seperti apa. Kan biasanya kalau kita ke dokter kita kasih tahu keluhan kita sakit apa, dokter akan mendiagnosa, oh ini sakitnya ini, dari gejala-gejalanya, oh sakitnya ini. Nah, kita sebagai guru pun penting sekali untuk
mendiagnosis kemampuan anak sebelum kita memulai pembelajaran seperti itu. Nah, itu yang menjadi tujuan dari asesmen diagnostik. Nah, Bapak Ibu, asesmen diagnostik ini terbagi menjadi dua, ya. Ada asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya lagi ya, ini sambil diskusi ya. Oke, kalau asesmen diagnostik non-kognitif, kira-kira Bapak Ibu yang dinilai itu apa? Kalau yang non-kognitif, yang Bapak Ibu pahami, non-kognitif ya, ada? Dari Bapak Ibu yang mau kasih tanggapan? Ibu Masani deh. Bu Masani, kalau penilaian diagnostik non-kognitif, kira-kira yang dinilai itu apa ya? Maksudnya itu apa yang non-kognitif ini? Apa ya? Mari Bu Masani. Ya Ibu? Ya. Oke. Pala Nugut, ada pendapat kira-kira asesmen diagnostik non-kognitif itu apa ya? Oh, rupanya sepertinya jaringan di tempat Pala Nugut kurang bagus ya. Oke. Nah, mari saya jelasin saja ya untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, nah di sini kita melihat asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif itu tentunya dua hal yang berbeda. Nah, berbedanya di mana? Nah, ini kita lihat ya. Tujuan dari asesmen diagnostik non-kognitif itu namanya juga non-kognitif, berarti itu bukan yang menilai pengetahuan ya, tapi ini untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Ini penting sekali. Kemudian untuk mengetahui aktivitas apa yang dia belajar di rumah, kondisi keluarganya kayak bagaimana, latar belakang pergaulannya bagaimana, gaya belajarnya bagaimana, karakternya bagaimana. Nah, dengan kita tahu hal-hal ini, kita bisa gampang memberikan penilaian ya, memberikan penilaian kepada siswa itu mudah begitu. Karena kita sudah tahu, oh kondisinya begini. Kalau kita tahu anak kita, ya kayak contohnya ya sekarang, daring. Kita tahu kondisinya dia nggak punya HP. Ya Bapak Ibu nggak bisa paksain mereka untuk belajar daring, karena dia nggak punya HP, nggak punya laptop ya. Kita pakai cara yang lain, suruh datang ke sekolah, seperti itu ya. Nah, kalau asesmen kognitif, diagnostik kognitif, ya ini untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata dan memberikan kelas remedial. Oke, demikian Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ini ya, seperti yang tadi saya bilang ya, ini asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, tahapannya itu ini Bapak Ibu, tahapan untuk kita melakukan tahapan asesmen diagnostik non-kognitif itu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, seperti apa yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk penilaian non-kognitif ini ada tipsnya, ini penting sekali. Keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting sekali pada asesmen ini. Jadi guru punya keterampilan bertanya, membuat pertanyaan untuk asesmen non-diagnostik diagnostik non-kognitif ini penting sekali. Ini ada tipsnya ya, Bapak Ibu bisa perhatikan nanti. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa persiapan itu bisa buat pertanyaan-pertanyaan kunci begitu ya, apa saja kegiatanmu di rumah, perasaanmu bagaimana, kamu belajar di rumah bagaimana, apakah menyenangkan atau tidak. Nah, itu bisa dilakukan ya, entah dibuat dalam form atau tanya jawab langsung atau diskusi, bisa banyak cara yang bisa dilakukan. Oke, Bapak Ibu ini ya, contoh kegiatannya ya, bercerita atau menyuruh mereka menuliskan di dalam selembar kertas begitu apa yang mereka rasakan, atau dalam bentuk gambar. Bagaimana perasaanmu hari ini? Biasanya kadang ada anak yang gambar dia marah atau senyum atau menangis, itu kita bisa tahu. Jadi dari bercerita bisa, menulis bisa, menggambar bisa ya. Oke. Dan selanjutnya Bapak Ibu ini tanya jawab juga bisa ya. Oke, itu yang untuk non-kognitif ya. Kalau yang kognitif, Bapak Ibu, yang kognitif itu di sini penting sekali saya tunjukkan bagian ini.
Guru melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi bukan untuk mengejar target kurikulum, oh saya harus selesaikan RPP saya ini supaya harus selesai dalam minggu ini, bukan RPP ya, kalau di sekolah penggerak istilahnya sudah modul ajar, pokoknya harus selesai, bukan cuma itu saja ya Bapak Ibu ya, bukan untuk mengejar target kurikulum, tapi untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa. Oke. Nah, Bapak Ibu ini contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaannya ya. Buat jadwal, kemudian identifikasi materinya seperti apa, lalu susun pertanyaan. 2 pertanyaan kah, 6 pertanyaan kah, ya sesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu belajar. Bapak Ibu ampu ya kelas-kelas yang Bapak Ibu masuki begitu. Nah, Bapak Ibu di sini berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka maupun yang belajar di rumah. Nah, penting sekali Bapak Ibu untuk Bapak Ibu lihat bagian ini. Guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Oke ya Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca materinya lebih lanjut di LMS, ada tugas yang akan Bapak Ibu kerjakan untuk Bapak Ibu memahami lebih dalam lagi tentang apa itu asesmen diagnostik ya. Berharap ini bisa kita terapkan nanti di pembelajaran kita ya, Bapak Ibu bisa sampaikan nanti kepada teman-teman di sekolah masing-masing. Oke, Bapak Ibu, demikian untuk sesi asesmen diagnostik ya. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya sudah mau tutup saja ya. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas ya atau tidak tahu ini apa ya? Oke, sudah cukup jelas. Oke. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri sesi ini. Sampai ketemu lagi besok hari ya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat semuanya. Dadah. Amin. Terima kasih.